Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita matematikanya belajar masih limit, tetapi limit yang tak hingga begitu. Nah, ilustrasi limit tak hingga itu eh, banyak, tak hingga itu banyak. Misalnya begini, eh, di suatu tempat terdapat semut. Semutnya itu banyak sekali, sampai menyerupai Gunung Merapi begitu. Adakah yang bisa menghitung semut sebanyak itu? Kan tidak ada ya. Itu kan semutnya banyak sekali, tak hingga begitu. Nah, itu ilustrasi tak hingga itu seperti itu. Banyak. Tidak bisa dihitung begitu. Maksudnya begini, jika ada n bilangan positif, n-nya positif dan k merupakan konstanta, maka limit x mendekati tak hingga. X-nya mendekati tak hingga ya. 1 per X dipangkatkan N hasilnya 0. Begitu. Jadi kalau X-nya diganti disubstitusi tak hingga masih dipangkatkan N, maka kan hasilnya 0. Ilustrasinya begini. Diganti tak hingga ya. Ada roti 1 dimakan semut, ini kan semutnya tak hingga kan ya. Dimakan semut sebanyak Gunung Merapi, menyerupai Gunung Merapi. Itu kan sama aja satu semut itu kan tidak mendapatkan apa-apa ya, 0 ya. Kemudian masih dipangkatkan lagi, maka dia 0 hasilnya. Cuma rotinya 1 dimakan tak hingga begitu. Kan hampir 0 dia itu. 0 lah, 0 gitu. Kemudian yang limit X mendekati tak hingga dengan X pangkat N, tak hingga dimasukkan ke X, digantikan ke X, berarti kan tak hingganya pangkat N. Sudah tak hingga banyak sekali dipangkatkan N, berarti kan tetap hasilnya tak hingga. Banyak, sudah banyak dipangkatkan lagi, berarti kan banyak sekali tetap tak hingga gitu ya. Tahu ya perbedaan atas sama bawah ini, kalau 1 dibagi tak hingga itu 0. Masih dipangkatkan lagi pastilah 0 gitu. Tapi kalau tak hingga kok dipangkatkan berarti dia masih tetap tak hingga. Tak bisa dihitung. Tak hingga lah, tak hingga. Gitu. Kemudian yang untuk sifat berikutnya ini limitnya negatif tak hingga. Limitnya negatif tak hingga, negatif lah. Sama, ilustrasinya sama dibagi negatif kan 0, sama kan ya 0. Tetapi kalau limit tak hingganya negatif dipangkatkan N, kalau N-nya genap maka dia hasilnya positif tak hingga. Maksudnya begini, kayak negatif 2, ini misalnya dimisalkan negatif 2 pangkat 2, N-nya genap kan, maka kan hasilnya nanti 4, positif kan. Kalau ini negatif 2 dipangkatkan 3, hasilnya kan negatif 8, maka kan negatif tak hingga begitu. Jadi kalau N-nya itu genap, maka hasilnya tak hingga. Tetapi kalau N-nya itu ganjil, maka hasilnya negatif tak hingga. Gitu. Nah, kalau ini limit X mendekati tak hingga terhadap K, kayak kemarin sifat yang pertama itu ya tetap hasilnya K. Nggak ngaruh sih. Tetapi kalau bilangan dibagi 0, bilangan dibagi 0, itu misalnya 7 dibagi 0, kan berarti 7 dikurangi 0, dikurangi 0, dikurangi 0, dikurangi 0, sampai nggak tahu berapa, itu kan jawabannya tak hingga. Kalau bilangan dibagi 0, itu jawabannya tak hingga. Bisa kita sering sebut tak terdefinisi gitu. Oke ya, paham ya. Nanti untuk tak hingga itu banyak sekali sampai tak terhitung lah gitu. Strateginya sama untuk menyelesaikan limit tak hingga itu. Pertama disubstitusi. Nanti kalau disubstitusi itu bentuknya menjadi bentuk tak tentu kita pernah bahas ya. Maka
dia dibagi pangkat tertinggi. Kalau enggak itu difaktorisasi. Kalau enggak itu berarti nanti dibentuk dikalikan dengan sekawannya gitu. Kita lihat konteksnya. Nanti kapan dia harus dibagi pangkat tertinggi, kapan dia harus difaktor, kapan dia harus dikali sekawannya. Substitusi juga kapan gitu. Tergantung konteksnya. Nanti kita lihat. Kita kasih contoh. Nah, ini kan. Limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat ditambah 6X plus 1 dibagi X kuadrat min 2X plus 3. Nah, seperti ini. Jika disubstitusi langsung hasilnya tak hingga per tak hingga. Nah, ini kan gini. Ini ketika dimasukkan tak hingga berarti 2X kuadrat. Ini X-nya diganti tak hingga. Berarti kan 2 kali tak hingga masih dikuadratkan lagi. Kan segini ini hasilnya tak hingga. Ini juga tak hingga, 6 kali tak hingga lagi lah, masih ditambah 1, pastilah dia tak hingga. Nanti itu jika difaktorkan tidak bisa, maka dibagi pangkat tertingginya. Gitu. Nah, ini kalau ini, nanti ini kan jawabannya tak hingga per tak hingga, deh. Ini jawabannya tak hingga per tak hingga. Tak hingga ditambah tak hingga ditambah 1. Tak hingga dikurangi tak hingga ya tetap tak hingga kan, ditambah 3. Ini hasilnya tak hingga per tak hingga. Nah, ini dibagi pangkat tertingginya. Ini triknya, trik yang saya tawarkan ini dulu dibagi pangkat tertinggi. Karena diperoleh dari soal itu pangkat tertingginya itu X kuadrat. Pangkat 2. Maka semuanya dibagi X kuadrat. Nanti kalau pangkat tertingginya X pangkat 3 ya dibagi X pangkat 3 semuanya. Begitu. Nah ini semuanya dibagi X kuadrat semuanya. Seperti ini. Ada yang bisa dicorek segini. Nah ini bisa dicorek ya X kuadratnya. Ini nanti belum. Kemudian ini hasilnya 2 sama 1. Nah X kuadrat itu kan X kali X. X kuadrat itu X kali X. Berarti nanti X-nya ini bisa sama, bisa dicoret. Nanti. Nah, begitu. Oke, begitu. Paham ya, Dek ya? Ini berhubung ini jika tak hingganya dimasukkan, tak hingga ditambah tak hingga ditambah 1, begitu. Hasilnya masih tak hingga per tak hingga, maka bentuk seperti ini nanti tidak difaktorkan, tetapi dibagi pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya X kuadrat, maka dibagi X kuadrat semuanya. Hasilnya seperti ini. Gitu. Lanjut pada slide berikutnya. Nah, baru tak hingganya itu disubstitusikan gitu. Nah, masukkan tak hingganya. 6 dibagi tak hingga. Cuma 6 aja kok dibagi tak hingga kan pasti jawabannya 0, 0. 0, 0 gitu kan ya. Oke, jadi tinggal 2 per 1. 2 per 1 itu 2 gitu. Ini begini, Dek. Ini begini, jika ada, inilah, tak kasih rumus praktis ya. Saya kasih rumus praktis, jika ada seperti ini bentuk limit tak hingga seperti ini pangkat ya, mirip kan pangkat, begitu, pangkat. Nah, lihat deh, ini pangkatnya, jika ini besar, ini kecil, lebih besar, misalnya ini 3, ini 2, berarti kan M-nya lebih besar daripada N, maka dia pasti hasilnya tak hingga, nggak usah dihitung, pasti hasilnya tak hingga. Begitu. Ketika M-nya, misalnya ini 2, ini 3, berarti kan M-nya kurang dari N, maka hasilnya 0, nggak usah dihitung, langsung sama dengan 3, sama dengan 0, begitu. Tapi kalau ini sama, misalnya ini 2, maka hasilnya ya cuma depannya yang pangkat tertinggi tadi dibagi A per B begitu. Sama kayak contohnya ini. Ini kan pangkat tertingginya 2, berarti M sama dengan N. Berarti pakai ini loh, di M sama dengan N, berarti atas dibagi bawah. Jadi 2 dibagi 1, langsung 2 per 1, gitu aja. Oke? Semoga kalian paham ya, semoga kalian mengerti. Nanti kalau ada latihan soal, coba kalian tengok langsung pangkatnya ketinggian yang mana, begitu nanti kalian langsung bisa hasil. Itu ya, pakai rumus yang ini, rumus cepat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.